kami NPM 2222011138. Pada hari ini saya akan melakukan praktikum pengkajian berduka dengan menggunakan model Complicated Grief Assessment. Saya telah membaca rekam medis pasien, saya telah menyiapkan alat, saya telah mencuci tangan, saya siap bertemu dengan pasien. Selamat pagi Ibu, perkenalkan saya Perawat Rosa, perawat yang bertugas pada pagi hari ini. Ini dengan Ibu siapa? Nanda. Dengan Ibu Nanda ya. Kalau yang sampingnya ini dengan Mbak siapa? Mbak Tri. Baik Mbak Tri ya. Baik, pada hari ini pertemuan kita ini tujuannya nanti saya akan melakukan pengkajian dari kedukaan ya Bu ya. Untuk waktunya nanti sekitar 10 menit. Apakah bersedia? Ya, bersedia. Baik, jika bersedia apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Baik, tidak ada ya. Bisa langsung kita mulai saja. Jadi dari mbaknya ini hubungannya dengan ibunya ini apa? Ibu saya. Ini ibunya Mbak. Baik, ibunya Mbak itu bagaimana keadaannya dalam sebulan terakhir? Ibu saya kalau hari sering tidur, suka nangis terseduh. Suka nangis terseduh-seduh. Itu faktor kesedihannya dari apa Mbak? Bapak saya meninggal 3 bulan yang lalu. Oh, meninggal dari 3 bulan yang lalu. Baik, saya turut bersuka cita ya Bu ya atas meninggalnya suami Ibu. Kalau dari Ibu sendiri, bagaimana perasaan Ibu? Sebetulnya sedih banget ya Mbak, soalnya kan itu suami saya itu tempat curhat saya apa-apa ceritanya ke suami saya. Jadi setelah suami saya meninggal tuh rasanya kehilangan banget. Merasa kehilangan tempat bertumpu ya Mbak ya, tempat bercerita seperti itu ya. Baik, nanti pada pertemuan kita hari ini Ibu bisa menceritakan semua apa yang Ibu rasakan, Ibu tidak perlu sungkan ya Bu ya. Dan nanti dari pengkajiannya saya akan memberikan 12 pertanyaan. Nanti Ibu jawab sesuai dengan apa yang Ibu rasakan saat ini ya Bu ya. Untuk apapun jawabannya Ibu itu nanti akan saya jaga kerahasiaannya. Baik, pertanyaan yang pertama, dalam sebulan terakhir ini seberapa sering Ibu merindukan sosok kehadiran suami Ibu? Setiap hari sus. Setiap hari ya? Baik, selanjutnya kalau dalam sebulan terakhir, apakah kerinduan itu membebani pikiran Ibu atau hati Ibu seperti itu? Ya, sangat membebani Mbak. Iya ya, sangat membebani ya. Kemudian dalam sebulan terakhir, sejauh mana Ibu dapat menerima kenyataan bahwa suami Ibu itu sudah meninggal? Itu Mbak, sangat sulit ya. Merasa sangat sulit ya. Kemudian dalam sebulan terakhir, sejauh mana Ibu mengalami kesulitan untuk mempercayai orang lain? Sedikit merasa kesulitan ya. Sedikit merasa kesulitan. Kemudian dalam sebulan terakhir, sejauh mana Ibu merasa pahit atas kematian? Itu rasa pahitnya yang sangat nyata. Terasa sangat nyata ya Bu ya. Memang dalam beberapa kasus itu kalau seseorang yang mengalami kehilangan, apalagi kehilangan orang yang dicintai itu pasti akan merasa tidak nyaman untuk melanjutkan hidup seperti itu kan ya Bu. Kemudian kalau dalam sebulan terakhir itu apakah Ibu merasa ada perubahan dalam diri Ibu? Apakah Ibu ada usaha untuk mencari teman baru atau mencari hobi baru seperti itu? Itu masih agak sulit ya, soalnya sudah terbiasa apa-apa sama suami saya. Berarti belum ada perubahan sama sekali. Baik. Selanjutnya dalam sebulan terakhir, sejauh mana Ibu merasa bahwa hidup Ibu itu hampa atau kesulitan untuk kembali berhubungan dengan orang lain? Masih rasa hampanya itu masih sangat jelas ya. Masih sangat jelas. Selanjutnya dalam sebulan terakhir, sejauh mana Ibu merasa kosong dan tidak berarti tanpa kehadiran suami? Rasa kosongnya tuh sangat ekstrim. Sangat ekstrim. Kemudian sebulan terakhir, sejauh mana Ibu merasa bahwa Ibu itu tidak memiliki masa depan atau hidup Ibu itu sudah tidak berarti lagi?
tidak punya tujuan hidup lagi ya Bu ya. Kemudian dalam sebulan terakhir sejauh mana Ibu merasa gelisah atau mudah terkejut? Rasa gelisahnya itu masih sangat jelas ya. Masih sering merasa gelisah. Baik, selanjutnya apakah kesedihan yang Ibu rasakan itu berpengaruh terhadap kehidupan sosial Ibu, seperti dari pekerjaan Ibu mungkin? Ibu apakah bekerja? Iya, saya itu bekerja di kantoran Mbak, jadi masih itu ya masih sangat berpengaruh. Saya sering melamun di tempat kerja Mbak. Tapi setiap hari tetap berangkat untuk bekerja? Iya. Kemudian kalau dari rasa kesedihan Ibu, kemudian rasa kehampaan Ibu, kemudian Ibu itu seperti tidak memiliki tujuan hidup, seperti itu, Ibu seberapa sering merasakan hal itu dalam 3 bulan terakhir ini? Sangat sering, Sus. Sangat sering ya. Baik, sudah selesai untuk pertanyaannya ya Bu ya. Tadi kerjasamanya bagus sekali. Kalau berdasarkan dari pengkajian yang sudah kita lakukan tadi, Ibu itu mengalami proses kedukaan yang rumit ya Bu ya. Kemudian setelah dilakukan pengkajian ini, bagaimana sekarang perasaan Ibu? Senang ya, soalnya sudah merasa plong karena bisa berbagi cerita ke Mbaknya. Baik, sudah merasa lebih ringan ya Bu ya. Untuk pertemuan selanjutnya nanti akan saya buatkan jadwal untuk bertemu dengan dokter ya Bu ya. Ada yang ingin ditanyakan Bu? Tidak. Baik, jika tidak, saya cukupkan untuk pertemuan hari ini ya Bu ya. Selamat siang. Pada hari Kamis 10 Oktober 2024, saya telah melakukan pengkajian berduka dengan model complicated grief assessment kepada Nyonya N. Dengan hasil klien mengalami kedukaan yang rumit disebabkan oleh meninggalnya suami sejak 3 bulan yang lalu. Kemudian berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh anak pasien, dikatakan bahwa pasien sering menangis. Kemudian pada saat pengkajian, pasien tampak kooperatif dan tampak murung. Untuk kontrak waktu selanjutnya, saya akan membuatkan jadwal pertemuan pasien dengan dokter, tanda tangan